Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azmi Aulia dengan NIM C1C022036. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pengembangan hipotesis dalam penelitian. Eh, yang pertama yang akan dibahas adalah pengertian dari teori. Secara umum, teori adalah serangkaian konsep yang dibangun untuk mendefinisikan, menjelaskan, dan menerangkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat melalui cara yang sistematis. Sedangkan menurut Glasser dan Strauss dalam bukunya pada tahun 1967, teori adalah analisis sistematis yang diperoleh dengan data dan melalui metode komparatif. Sedangkan menurut ahli yang lain, Mark dan Goodson dalam bukunya, teori berkaitan dengan penjelasan proposisi beberapa fenomena yang terdiri atas representasi hubungan, mekanisme hubungan, dan kesimpulan hubungan yang diamati tanpa manifestasi hubungan empirik. Setelah pengertian, lalu selanjutnya adalah jenis-jenis teori. Yang pertama itu adalah teori induktif. Teori induktif adalah jenis teori yang mencoba menerangkan dan menjelaskan suatu fenomena yang berasal dari data ke arah pandangan sebuah teori. Teori ini menggunakan teori untuk membantu seorang peneliti dalam membantu mencari sudut pandang dalam penelitian. Selanjutnya adalah teori deduktif. Teori deduktif adalah jenis teori yang digunakan dengan hipotesis, perkiraan, atau suatu pengandaian yang dilakukan oleh peneliti dan akan diperjelas dengan hasil data yang ada. Teori ini menggunakan teori jenis ini digunakan untuk membuktikan kebenaran atau keterlibatan dari sebuah teori terhadap suatu fenomena. Lalu yang terakhir adalah teori fungsional. Teori fungsional adalah jenis teori yang digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara data dan perkiraan teoritis. Maksudnya adalah bagaimana sebuah data yang ditemukan peneliti akan berpengaruh pada pembentukan teori, dan pembentukan tersebut akan mempengaruhi data juga, sehingga muncul hubungan saling mempengaruhi data dan teori. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya adalah peran dari teori. Tentu saja teori juga memiliki peran penting dalam kehadirannya. Yang pertama adalah orientasi. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini menjalankan sebuah penelitian tidak bisa fokus atau mengulas banyak tema dalam satu penelitian. Seorang peneliti harus mempersempit cakupan yang akan ditelaah. Fungsinya tidak lain agar bisa fokus dan lebih mendalam, karena dengan cara memfokuskan sasaran tema, maka akan memudahkan peneliti menemukan fakta-fakta baru. Lalu selanjutnya adalah konseptual dan klasifikasi. Jadi yang dimaksud dengan hal ini adalah upaya peneliti memberikan petunjuk sekaligus memberikan definisi yang lebih mudah dipahami dan membuat konsep-konsep baru di masyarakat. Selanjutnya generalisasi, eh, memberikan rangkuman terhadap hubungan dari preposisi yang diangkat, sehingga tema atau preposisi yang awalnya bersifat standar dan biasa-biasa saja semakin lebih tegas setelah dilakukan kajian teori. Lalu yang terakhir adalah sebagai prediksi. Teori juga dapat digunakan untuk meramal sesuatu. Namun, tentu saja peramalan ini bukan bersifat klinik, tetapi lebih bersifat ilmiah, karena sudah diketahui gejala dan sistemnya. Dari gejala-gejala dan sedikit gambaran inilah yang memudahkan peneliti mampu memahami gambaran ataupun probabilitas kemungkinan yang akan terjadi. Selanjutnya adalah manfaat dari teori. Teori berdasarkan penggunaannya dalam penelitian memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah membatasi penelitian. Teori bermanfaat untuk membantu seorang peneliti membatasi penelitiannya. Teori memiliki berbagai macam dan kegunaan dalam aspek kehidupan manusia. Terdapat teori mengenai komunikasi, hukum, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, membatasi penelitian akan menjadi lebih fokus, merupakan salah satu manfaat tersebut. Lalu selanjutnya adalah memfokuskan objek kajian.
Manfaat ini untuk membantu peneliti memfokuskan karena suatu teori biasa membahas mengenai suatu fokus penelitian. Dan dari fokus tersebut, peneliti akan berupaya memfokuskan objek yang cocok dengan penelitian tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah dasar hipotesis penelitian. Teori digunakan sebagai dasar dari alur pemikiran seseorang serta cara pandangan seseorang terhadap suatu fenomena, sehingga mempengaruhi penentuan hipotesis seorang peneliti. Menentukan metode yang selanjutnya adalah menentukan metode penelitian yang sesuai, dan yang terakhir adalah memberikan gambaran pendekatan yang perlu diambil. Selanjutnya adalah definisi hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara ataupun jawaban terhadap rumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang masih harus diuji kebenarannya. Dalam bukunya, pada tahun 2012, Dantes mengatakan bahwa hipotesis adalah praduga yang harus diuji melalui data yang didapat dengan penelitian. Jadi karena hipotesis sifatnya masih menduga, maka hipotesis tersebut masih harus diuji. Selanjutnya adalah karakteristik ataupun ciri-ciri dari hipotesis. Kriteria hipotesis yang baik menurut Donald Ari dalam buku Arif Furhan dan Yatim Rianto yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Yang kedua, hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada di antara variabel-variabel. Lalu yang ketiga adalah hipotesis harus dapat diuji kebenarannya, seperti yang sudah disebutkan dalam pengertian tadi. Lalu yang keempat, hipotesis hendaknya konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada, serta yang terakhir, hipotesis hendaknya sesederhana dan seringkas mungkin. Lalu fungsi hipotesis yang seperti teori sebelumnya, tentu saja hipotesis juga memiliki fungsinya. Yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua adalah mengemukakan pernyataan tentang hubungan dua konsep yang secara langsung dapat diuji dalam suatu penelitian. Yang ketiga adalah memberikan arah penelitian. Lalu yang terakhir adalah memberi kerangka pada penyusunan kesimpulan penelitian. Penelitian yang dilakukan sebenarnya tidak semata-mata ditujukan untuk menguji hipotesis yang diajukan, tetapi bertujuan menemukan fakta yang ada dan yang terjadi di lapangan. Pernyataan diterima atau ditolaknya hipotesis tidak dapat diidentikan dengan pernyataan keberhasilan atas kegagalan penelitian atau kegagalan penelitian. Rumusan hipotesis ditujukan untuk landasan logis dan pemberi arah kepada proses pengumpulan data serta proses penyelidikan itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah jenis-jenis dari hipotesis. Hipotesis dilihat dari kategori rumusannya itu dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Hipotesis nihil yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel yang lain. Lalu hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Lalu yang kedua adalah hipotesis dilihat dari variabel yang akan diuji. Hipotesis tentang hubungan yaitu hipotesis yang menyatakan tentang saling hubungan antara dua variabel atau lebih, mengacu pada penelitian korelasional. Hubungan antara variabel tersebut menurut Yatimirianto dalam bukunya dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, hubungan yang sifatnya sejajar, tidak timbal balik, hubungan yang sifatnya sejajar timbal balik, dan hubungan yang menunjukkan pada sebab akibat tetapi tidak timbal balik. Lalu yang terakhir adalah hipotesis dilihat dari keluasan atau lingkup variabel yang diuji. Hipotesis ini dapat dibedakan menjadi hipotesis mayor dan hipotesis minor. Hipotesis mayor adalah hipotesis yang mencakup kaitan seluruh variabel dan seluruh subjek penelitian, sedangkan hipotesis minor adalah hipotesis yang terdiri dari bagian-bagian atau sub-sub dari hipotesis mayor. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.